sampaikan ke Bapak Presiden, ini Pak, nama-nama ini jangan dipakai Pak, bahaya. Kalau Bapak mau baik, mau benar, pakai orang-orang yang bagus, pakai orang-orang yang baik. Ini nanti akhirnya Bapak sendiri yang akan terjerembab. Saudara, 10 tahun presiden yang lalu itu pesta pora dengan korupsi, pesta pora dengan pemborosan, pesta pora juga saudara, yaitu dengan pelanggaran hukum, pesta pora dengan utang saudara, pesta. Nah kalau yang namanya orang pesta, ada piring kotor, sendok kotor, garpu kotor, gelas kotor, habis dia pesta dia pergi, ya presiden yang baru mesti nyuci. Jadi sekarang ini presiden yang baru mesti nyuciin piring kotor selama 10 tahun rezim sebelumnya pesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang ikut tim sukses untuk memenangkan presiden saudara, oh ini tim sukses bagian survei, kamu jadi komisaris di Pertamina. Oh kamu tim sukses di bagian pemenangan di mana sana, oh berhasil kamu jadi komisaris di Garuda. Oh kamu apa, oh ini buzzer, oh main buzzer, puji-puji kita menang, kamu jadi komisaris di PLN. Jadi yang dijadiin komisaris tim sukses, tim survei, tim buzzer, orang-orang bodoh tolol duduk di BUMN. Bahkan ada pelawak, ada influencer, ada artis yang gak punya ilmu untuk mengelola BUMN. Saya tanya, bahaya gak? Bahaya gak? Bahkan yang maki-maki agama, yang sudah jadi tersangka saudara dalam penistaan agama seperti Ade Armando, diangkat jadi komisaris. Apa? Sampai mantan gubernur Jakarta saudara kita lawan, jatuh, masuk penjara 2 tahun di penjara karena penistaan agama. Begitu keluar langsung jadi komisaris utama Pertamina. Ini komisaris gajinya ratusan juta, bahkan ada yang miliaran per bulan, datang ke kantor setahun sekali. Saya mau tanya saudara, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi kalau udah begitu modelnya, wajar gak bangkrut? Kan Nabi udah kasih tahu, apa kata Nabi? Idza wusidal amru ila ghairi ahle fantadiris sa'ah. Apa kata Nabi? Idza wusidal amr ila ghairi ahli. Kalau suatu urusan sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, apa kata Nabi? Fantadiris sa'ah, siap-siap tunggu kehancuran. Ini terjadi di negeri kita saudara. Dulu zaman Pak Harto, tanya orang-orang tua kita, orang mau jadi komisaris PLN saudara, fit and proper test dulu, ditanya dulu CV-nya saudara, tanya dulu pendidikannya di mana, dites, kau tahu apa soal listrik, kau tahu apa soal pendistribusian listrik, kau ngerti apa soal BUMN, dites, lulus baru boleh jadi. Sekarang nggak pakai tes, nggak ketemu, Pak saya buzzer, saya berjasa sama Bapak. Oh ya kamu komisaris ya, di mana kamu mau? Di PLN aja Pak. Ya kamu di PLN ya. Yang sono ngomong, Pak saya juga berjasa. Ya udah kamu komisaris di PLN saja ya. Ngatur negara kalau model begitu, saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Makanya saya tanya sekali lagi, ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Dengan apa lawannya? Revolusi akhlak. Jadi lawannya bukan bakar-bakaran, bukan. Lawannya bukan ngejarah saudara. Kalau lawannya dengan bakar-bakaran, dengan ngejarah, apa bedanya akhlak kita sama mereka? Lawan dengan revolusi akhlak saudara.
harus diperbaiki negeri ini, saudara. Nggak boleh orang yang tidak becus dikasih jabatan, haram. Kira-kira jelas gak? Alhamdulillah, kemarin saya sudah sampaikan ini, saudara, kepada Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo. Saya sampaikan ke beliau, saudara, baik lewat orang-orang dekatnya, lewat beberapa menteri sahabat kita, lewat kabinetnya, saudara, lewat fraksi-fraksi di DPR, saudara, dan juga lewat jalur khusus yang kita punya, saudara, dan sudah diterima oleh beliau. Beliau sudah tahu apa yang kita sampaikan. Kita sampaikan ke beliau, ini nggak bisa begini terus, Pak. Bapak harus singkirkan semua menteri-menteri bermasalah. Menteri-menteri geng Solo itu bahaya, Pak. Hush. Tahu geng Solo? Kok tahu? Dari mana? Tahu? Tahu? Lu jangan sebut. Tapi yang lo sebut benar. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, ini Pak, nama-nama ini jangan dipakai, Pak, bahaya. Kalau Bapak mau baik, mau benar, pakai orang-orang yang bagus, pakai orang-orang yang baik. Ini nanti akhirnya Bapak sendiri yang akan terjerembab. Saudara, 10 tahun presiden yang lalu itu pesta pora dengan korupsi, pesta pora dengan pemborosan, pesta pora juga, saudara, yaitu dengan pelanggaran hukum, pesta pora dengan utang, saudara, pesta. Nah, kalau yang namanya orang pesta, ada piring kotor, sendok kotor, garpu kotor, gelas kotor, habis dia pesta, dia pergi, ya presiden yang baru mesti nyuci. Jadi sekarang ini presiden yang baru mesti nyuciin piring kotor selama 10 tahun rezim sebelumnya pesta. Saya tanya, betul tidak? Betul tidak? Nah, kalau begitu saya tanya, tugas presiden sekarang ringan atau berat? Ringan atau berat? Dan yang saya marah, saudara, beberapa waktu yang lalu ada mafia ngancam presiden, saudara. Artinya kalau presiden betul-betul mau sikat mereka, mereka akan siap untuk bikin kerusuhan, untuk menjatuhkan presiden. Sampai presiden ngomong, saya tidak takut mafia, saya tidak takut itu oligarki, saya tidak takut dengan koruptor. Walaupun mereka itu ngancam saya akan lawan. Nah, maka itu di sini saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden, saudara. Pokoknya kalau presiden serius mau lawan mafia, mau lawan koruptor, mau lawan oligarki, Bapak Presiden gak usah takut. Kalau betul-betul Bapak Presiden mau lawan mereka, kami para habaib, para ulama bersama umat Islam siap berdiri paling depan untuk perang melawan mereka semua. Takbir, takbir. Siap ganyang koruptor, siap ganyang mafia, siap ganyang oligarki. Angkat tangan semua aja, takbir. Sallu ala nabi. Siap bela negara, siap bela agama, siap bela presiden. Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, cuma dengan syarat Prabowo-nya harus berani, betul? Betul? Jangan omon-omon saja, jangan. Kalau omon-omon saja saya nggak mau ikut campur, betul? Presiden mesti berani, presiden. Dan kita bangga kalau punya presiden berani, betul? Betul? Takbir. Nah, di sini juga saya mau ingatkan, saudara. Kalau kita sudah siap berjuang revolusi akhlak, maka kalau betul-betul presiden serius mau perang lawan koruptor, mafia, saudara, begitu juga oligarki, kita akan memberikan dukungan sepenuhnya. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi negara kita bangkrut karena, ayo jawab yang kompak, bangkrut karena Indonesia bangkrut karena
BUMN bangkrut karena BBM naik, karena pajak tinggi, karena yakin umat miskin makin miskin, karena rusak makin rusak, karena hancur makin hancur, karena siap ganyang korupsi. Takbir. Nah baik, sebentar lagi saudara, saya minta, saya punya menantu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, untuk sama-sama bersama jamaah semua kita bawakan qasidah anti korupsi. Setuju? Setuju? Semangat tidak? Semangat tidak? Semangat tidak? Indonesia saudara bangkrut bukan karena subsidi, bukan karena korupsi. Indonesia bangkrut bukan karena luasnya negeri, bukan karena korupsi saudara. Rumah sakit antri karena korupsi, sekolah mahal karena korupsi, pabrik banyak gulung tikar karena korupsi, orang banyak di PHK karena. Kalau begitu korupsi bahaya tidak? Bahaya tidak? Siap basmi korupsi. Takbir. Nah nanti kalau saya punya menantu membawakan syairnya qasidah anti korupsi, di bagian akhirnya ada kalimat ayo kita bangkit membasmi korupsi. Kita bacanya bareng-bareng. Setuju? Setuju? Ayo kita bangkit, ayo semua. Sekali lagi, ayo kita bangkit membasmi korupsi. Takbir. Nah nanti kalau dalam syairnya ditanya BUMN pada bangkrut karena, jawab apa? Jawab apa? Setuju? Takbir. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Silakan ikuti. Sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman ala mada. Allah salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala ma. Sallallahu sallallahu ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya banyak yang korupsi, memberantasnya pun hanya pilih-pilih. Angkat ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sallallahu alaihi Muhammad sallim daiman ala mada. Allah salli
وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Negeri RI bangkrut bukan karena subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut karena ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sallallahu alaihi Muhammad wasallim daiman ala mada. Allah Allah salli wasallim daiman ala mada wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada. Rakyat banyak melarat akibat rusuh, sekolah jadi mahal akibat korupsi, rumah sakit antri semua akibat korupsi. Ayo kita bangkit semua membasmi korupsi. Sallallahu alaihi Muhammad wasallim daiman ala Ahmad. Allah Allah salli wasallim sallallahu alaihi Muhammad Ahmad wal ali wal ashab man wahada wal ali wal ashab man qad wahada. BBM naik lagi akibat korupsi, BUMN pada rugi akibat korupsi, subsidi dikebiri akibat korupsi. Angkat tangan saya, kita bangkit membasmi korupsi. Sallu sallu ala nabi daiman ala mada. Allah Allah salli sallim daiman ala mada wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada. Maksiat merajalela akibat korupsi, preman di mana-mana akibat korupsi, rakyat diadu domba akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala Allah Allah salli sallim daiman sallallahu ala Muhammad wal ali wal ashab man hada wal ali wal ashab man qad wahada. Miskin makin miskin akibat korupsi,
bangkrut, makin bangkrut akibat korupsi. Rusak makin rusak akibat korupsi. Semangat, ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sallallahu alaihi Muhammad salim daiman ala Ahmada salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashab biman hada wal ali ashab man qad wahada. Rusuh makin rusuh akibat korupsi. Chaos makin chaos akibat korupsi. Hancur makin hancur akibat korupsi. Angkat tangan semua, ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallim daiman ala Ahmada salli wa sallim daiman ala Ahmada sallallahu alaihi wal ali wal ashab biman wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Sallu ala nabi Allahumma salli alaihi. Jadi salah satu revolusi akhlak membasmi. Jadi sekarang saya mau tanya, rusuh di mana-mana karena apa? Chaos di mana-mana karena apa? Ada rusuh karena pengajian, ada rusuh karena maulid, ada rusuh karena taklim. Katanya ada yang nulis surat ke Polda, saya nggak setuju Habib Rizik hadir karena memecah belah umat, bisa rusuh. Ada gak yang begitu? Ada gak? Ada gak? Mana orangnya? Oh nggak ada di sini. Alhamdulillah. Saya mau tanya, yang namanya rusuh akibat taklim apa korupsi? Chaos gara-gara maulid apa korupsi? Saudara, huru hara di mana-mana karena pengajian apa korupsi? Jadi yang mesti dibubarkan pengajian apa korupsi? Maulid apa korupsi? Betul. Takbir. Kami tidak setuju Habib Rizik hadir karena Habib Rizik keras. Allah, saudara, tapi nggak salah dia bilang keras. Betul, saya keras terhadap koruptor, saya keras terhadap mafia, saya keras terhadap kemunkaran, saya keras terhadap minuman keras, terhadap pelacuran, terhadap narkoba, terhadap judi. Ya, saya keras. Mau apa? Takbir. Susah-susah amat, saudara. Ya bukan, kita habaib dari Betawi. Betawi itu Melayu, saudara. Melayu Betawi, saudara. Kita punya pantun, mau dengar pantunnya? Ikan bawal gua terong, lu jual gua borong. Takbir. Ikan bawal buah, lu jual gue. Takbir. Tapi begini saudara, tenang. Lu udah panas aja loh. Allahumma salli alaihi. Saudara, dakwah nih, siapa aja yang dakwah itu, kalau kita ke dakwah ke umat, ceramah ke umat, itu sama seperti nyiram spiritus. Tahu spiritus? Masih ada gak spiritus zaman sekarang? Masih ada.
Itu kalau kena kulit dingin nggak? Sejuk nggak? Nah saudara, tapi kalau kulit ada luka bagaimana? Perih, pedih. Dakwah begitu. Kita ceramah nih saudara, itu sama juga nyiram spiritus ke jamaah. Kalau jamaahnya nggak ada luka, adem, sejuk, betul. Tapi kalau ada luka, perih, betul. Bukan saya bermaksud untuk buat perih, emang sifat spiritus begitu, betul. Jadi kalau saya ceramah keras soal korupsi, di sini nggak ada koruptor, ada yang tersinggung nggak? Ada yang tersinggung nggak? Tapi kalau koruptor sakit nggak? Perih nggak? Nah sekarang saya mau tanya di sini, tadi saya ceramah keras soal koruptor, ada yang tersinggung? Ada yang tersinggung? Yang tersinggung koruptor, betul. Saya ceramah soal judi, saudara. Di sini nggak ada yang judi, adem nggak? Sejuk nggak? Tapi kalau ada yang judi, tersinggung nggak? Jadi kalau saya keras soal judi, ada yang tersinggung, berarti yang tersinggung bandar judi. Itu jangan-jangan yang tulis surat bandar judi kali itu, saudara. Baik, saya tanya lagi, kalau saya ceramah soal narkoba, lawan narkoba, saudara, yang nggak kena narkoba, sejuk nggak? Adem nggak? Setuju nggak? Tapi yang kena narkoba gimana? Perih nggak? Sakit nggak? Tersinggung nggak? Saya di sini ceramah hantam narkoba, ada yang tersinggung? Ada yang tersinggung? Kalau ada yang tersinggung, bandar narkoba. Paham? Luar biasa orang Kalimantan, dikasih pelajaran 5 menit paham. Ada orang udah 20 tahun kuliah nggak paham-paham, masih mabok aja bawaannya. Kira-kira jelas gak? Paham? Betul. Nah baiklah ya ikhwan, jadi saudara nggak usah beralasan lah. Saya 40 tahun dakwah keliling Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari gunung turun ke lembah, saudara, kemudian dari pulau ke pulau, saudara, dari panggung ke panggung, masjid ke masjid. Nggak pernah habis ceramah jamaah berkelahi, nggak ada, saudara. Nggak ada jamaah habis ceramah bunuh-bunuhan, ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau habis konser yang berkelahi ada nggak? Habis dangdutan yang berkelahi ada nggak? Habis konser yang bunuh-bunuhan ada nggak? Itu yang mesti dilarang, betul? Bukan ngaji. Kira-kira paham? Paham? Nggak ada maulid bikin ribut, nggak ada. Yang maulid bikin ribut karena ada orang luar usil mau ganggu maulid, betul. Jadi kalau ribut bukan yang maulid bikin ribut, yang bikin ribut itu yang mau menghadang, betul. Mestinya polisi yang larang panitia, lu tangkap yang larang, betul. Setuju? Takbir. Semangat banget loh. Saya pengen umat Islam di mana-mana bersatu. Jadi kalau ada kelompok-kelompok sok jago, saudara, taklim ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kayak Haji Abdul Somad mau datang nggak boleh, saudara. Apa? Jangan, yang begini mesti kita lawan, saudara, betul. Kita nggak pernah kok ganggu acara mereka, betul, betul. Ada umat Islam pernah ganggu acara mereka? Ada. Kalau tokoh agama lain datang ke Samarinda, ada kita usir, ada kita hadang, ada kita ganggu. Nggak ada. Umat Islam ahli toleransi, betul. Giliran Habib mau datang, gua hadang lu, lu nya yang panjang dong, yang panjang, kurang. Alhamdulillah udah pada apa loh. Kira-kira yang saya sampaikan paham tidak? Alhamdulillah saudara. Seminggu yang lalu saya keliling Sumatera Utara. Saya ke Medan, saya ke Siantar,
keliling tuh di Samosir, di Simalungun, saudara, sampai ke Danau Toba. Di sana Nasraninya mayoritas, umat Islamnya minoritas, tapi mereka nggak menghadang dakwah, saudara. Enggak, sejuk, saudara, aman. Bahkan mereka minta kepada panitia, bisa gak sediakan waktu nanti Habib dialog dengan kami, Budanya, Hindunya, Katoliknya, Protestannya. Dikabulkan sama panitia. Oh baik, nanti saya kasih tahu Habib, nanti kapan waktu yang tepat kita dialog, kita gelar dialog, saudara. Kita datang, kita dialog dengan umat beragama lain. Banyak kok masalah yang kita bisa perjuangkan bersama. Perang lawan korupsi, perang lawan narkoba, perang lawan perjudian, perang melawan miras, saudara. Kita bicara, nggak ada masalah. Saya punya mantu ikut kemarin, saudara, ke Sumatera Utara. Enggak. Bahkan pada saat saya jelaskan, ada yang bertanya dari tokoh umat Buddha, saudara, Habib Rizik, apa sih maksudnya kafir? Saya jelaskan, saya katakan kafir itu bukan untuk mencaci maki orang, tapi kafir itu terminologi Al-Quran, mustalah yang ada dalam Al-Quran. Arti kafir itu orang yang masih tertutup hatinya. Jadi kalau saya sebut Anda kafir, maksudnya Anda masih tertutup hatinya dari ajaran Islam. Saya bukan menghina Anda, bukan. Itu terminologi. Justru kalau saya katakan non-Islam lebih bahaya. Kenapa bahaya? Karena Islam atau Muslim itu artinya selamat. Kalau Anda dibilang non-Islam, Anda berarti tidak selamat. Kalau disebut non-Muslim, berarti Anda tidak selamat. Mestinya Anda tersinggung. Dia bengong, saudara. Kita jelasin, saudara. Begitu selesai, dia dikasih sambutan. Apa dia bilang? Saya baru tahu ternyata kata kafir itu bukan untuk menghina kami. Saya baru terbuka sekarang. Saya pikir kafir itu kami ini dikaki maki. Ya kalau begitu artinya ya nggak apa-apa, kami disebut kafir. Takbir. Begitu saya mau tanya, dialog penting tidak? Perlu tidak? Bagus tidak? Jangan saling curiga. Jangan cuma lihat medsos. Di medsos Habib Rizik radikal, ekstrim, teroris. Jangan undang. Astagfirullah. Tapi mudah-mudahan lewat acara ini semua akan bisa memahaminya. Amin ya Rabbal. Nah, maka itu saya mau berterima kasih kepada Bapak Kapolres dan Bapak Dandim. Barusan sebelum saya ceramah, beliau datang ke tempat saya istirahat. Kita ngobrol ya, Pak. Kita ngobrol banyak. Saya tanya bagaimana kondisi di sini, saudara. Bagus. Mereka tidak berkeberatan dengan acara seperti ini. Bahkan Kapolresnya juga dengan anak buahnya dikerahkan untuk memberi pemahaman kepada kelompok lain, saudara, bahwa ini bukan acara berbahaya, ini acara pengajian. Nah, maka itu oknum-oknum aparat jangan suka buat peraturan sendiri. Nah, ini perlu saya sampaikan, saudara. Contoh, di beberapa daerah ada aparat turun ke bawah, apa dia bilang? Bendera HTI tidak boleh dikibarkan. Saya setuju, bendera HTI tidak boleh dikibarkan, sama dengan bendera Front Pembela Islam FPI juga tidak boleh dikibarkan. Kenapa? Karena memang sudah ada keputusan pemerintah untuk dibubarkan, sehingga lambangnya, atributnya tidak boleh lagi dipertontonkan. Saya setuju, tapi jangan salah kaprah. Jangan bendera bertuliskan la ilaha illallah dibilang bendera HTI. Enggak betul. Bendera bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bendera Nabi. Dulu Nabi bertempur, panjinya, benderanya, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada bendera warna putih bertuliskan hitam
ada panji berwarna hitam bertuliskan putih, saudara, bukan bendera HTI. Lalu kalau ada yang nanya, jadi beda dengan bendera HTI apa, Habib? Bedanya, kalau bendera HTI habis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di bawahnya ditulis Hizbut Tahrir Indonesia, itu bendera HTI. Kira-kira jelas gak? Jelas tidak? Saya mau tanya, yang dilarang oleh pemerintah bendera HTI atau bendera Nabi, saudara? Saya mau tanya, bendera Nabi atau bendera HTI? Yang dilarang bendera Nabi atau bendera HTI? Ada bendera Nabi dilarang. Aparat juga mesti tahu, jangan melihat dari jauh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wah ini bendera HTI. Enggak, kira-kira jelas gak? Jelas. Bendera Front Pembela Islam, singkatannya FPI, itu juga dilarang. Betul, tapi jangan kemudian bendera Front Persaudaraan Islam dilarang juga. Beda, yang dilarang Front Pembela, Front Persaudaraan Islam, organisasi baru yang gak ada larangan, saudara. FPI yang dilarang, benderanya ada segitiga, tasbih. Sedangkan Front Persaudaraan Islam, benderanya tasbihnya bulat, saudara. Dulu segitiga, yang sekarang bulat. Sama apa beda? Sama apa beda? Yang dilarang yang mana? Yang dilarang yang mana? Polisi juga mesti ngerti. Jangan lihat ini FPI ini udah dilarang, lu lihat dulu, baca. Betul? Kira-kira jelas gak? Jadi jangan membodohi umat, saudara. Jangan regionalisir, takmim, main pukul rata. Bendera HTI dilarang, bendera Front Pembela Islam dilarang. Cukup, jangan dikibarin lagi. Setuju? Bendera Nabi yang disebut bendera tauhid nggak dilarang, saudara. Itu bukan bendera HTI, itu bendera Nabi. Jadi kalau mau dilarang, lawan. Enak aja bendera Nabi, saudara, dilarang. Nggak ada. Bendera Nabi boleh dikibarkan kapan saja. Jelas tidak? Bendera Front Pembela Islam dilarang, jangan dikibarkan lagi. Tapi bendera Front Persaudaraan Islam nggak ada yang larang. Ada yang nanya, Habib, tapi kan singkatannya sama, kayaknya pengurusnya dia juga, kayaknya laskarnya entu juga. Jawab jangan. Jawab jangan. Tapi ini terakhir nih, udah jam 11 nih ya. Setuju? Mau denger jawabannya? Kapan? Kapan? Bagaimana kalau maulid yang akan datang? Cuman saya minta kepada para habaib, para tokoh, nanti di kemudian hari kalau kita ingin melaksanakannya lagi kayak dulu tahun 2014, kita gelar di Islamic Center, betul? Supaya umat semua bisa masuk. Setuju gak? Barusan saya lihat yang di luar, Masya Allah, membludak. Ini luar ini banyaknya 10 kali ini, saudara. Saya mau masuk sampai susah. Nah, jadi kalau begini kesian yang di luar, betul? Lain kali kira-kira saya tanya, kalau kita rame-rame bikin di Islamic Center, setuju tidak? Siap hadir, siap datang, takbir, sallu ala nabi. Nah, baik, sedikit, saudara. Waktu itu saya di penjara, saudara. Tanggal saat itu 30 Desember saya masih dalam penjara. Kemudian pagi-pagi datanglah para pengacara saya dan para pengurus Front Pembela Islam. Mereka ngasih kabar, Habib, ini kabar A1 dari Ordal. Oh, sekarang kan keren tuh namanya Ordal. Dikit-dikit Ordal. Tahu Ordal? Orang dalam. Kabar apa? Saya bilang, nanti jam 4 sore Front Pembela Islam dibubarkan.
Nah jadi Habib, kami datang, kami mau tahu nih langkah apa yang harus kami ambil. Apa kita petun? Karena nanti yang bubarkan bukan presiden, presiden nggak berani. Yang bubarkan 6 menteri, termasuk pejabat setingkat menteri, yaitu Kapolri dan Jaksa Agung. Jadi kalau ini keluar, Beb, kita bisa gugat untuk dipetunkan. Nah kira-kira menurut Habib bagaimana? Apa kita lawan? Apa kita diam? Saya bilang ya harus kita lawan. Jadi bagaimana, Beb, lawannya? Kita petun? Saya bilang jangan. Kalau kita gugat ke pengadilan, ada 3 persoalan. 1, belum tentu kita menang, karena rezimnya kan masih dia juga, hakimnya banyak dibayar, betul. Jadi kemungkinan menang kecil. Yang kedua, kalau kita gugat, prosesnya lama, berbulan-bulan, bisa tahunan. Udah waktunya lama, belum tentu menang. Yang ketiga, kalaupun saudara kita gugat terus kita kalah, lebih bahaya. Bahayanya kenapa? Keputusan SKB 6 menteri yang kita sebut inkonstitusional itu akan menjadi konstitusional. Kenapa saya sebut inkonstitusional? Karena dalam undang-undang keormasan disebutkan suatu ormas itu kalau mau dibubarkan harus lewat pengadilan. Nanti pemerintah dengan ormas berdebat depan hakim, adu argumentasi, saudara, dan itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah langsung membubarkan begitu aja, nggak boleh, saudara. Ini namanya inkonstitusional, tidak sah. Tapi kalau kita gugat, kita kalah, pemerintah menang, yang tidak sah menjadi sah, yang inkonstitusional menjadi konstitusional. Kira-kira jelas gak? Paham? Jadi saya bilang kita lawan, tapi jangan pakai petun. Terus teman-teman nanya, lawannya bagaimana, Beb? Apa kita demo besar-besaran? Kita aksi di mana? Semua FPI turun aja udah ke jalan se-Indonesia? Jangan, jangan. Sebab kalau semua turun, saudara, nanti mereka akan bergening dengan saya dalam penjara. Habib mau hukumnya ringan nggak? Nah kalau hukumnya mau ringan, Habib suruh jangan demo. Kalau demo nanti hukum Habib kita beratkan. Jangan, jangan. Saya nggak mau disandra. Nah jadi bagaimana, Habib? Ada jalan. Bagaimana? Jam 4 dibubarkan, jam 5 umumkan organisasi baru. Takbir. Namanya Front Persaudaraan Islam, singkatannya FPI. Pengurusnya dia juga. Itu yang hadir depan saya ahli hukum semua. Saya tanya mereka, bagaimana? Bisa gak seperti itu? Oh bisa, Habib. Ada larangan nggak di undang-undang? Nggak ada, Habib. Siap kerjakan, siap, Habib. Bubar rapat selesai. Ana sore jam 4 betul diumumkan, saudara, FPI dibubarkan. Cuman saya pesan, ini dibubarinnya nanti sore. Nah saya pesan, sekarang telepon semua DPD se-Indonesia, kasih tahu nanti jam 4 kita dibubarin, jangan kaget. Kalau dibubarin nggak usah protes, nggak usah demo, nggak usah. Kita punya pelang, turunin dan tiket aja. Namanya robah, lambangnya udah ada, tasbih bulat, tulisannya FPI. Yang tasbih segitiga buang jauh-jauh. Namanya Front Persaudaraan Islam. Semua dikasih kabar. Makanya begitu diumumkan bubar jam 4 sore, pengurus FPI nggak ada yang kaget ya, semua tenang. Kenapa? Karena udah ada jawabannya. Jam 5 DPP FPI saudara menyatakan
Saudara, saat itu dibentuknya organisasi baru. Alhamdulillah. Besoknya wartawan rame-rame ke Menko Polhukam. Tahu Menko Polhukam? Tahu namanya? Jangan lu sebut, lu pakai nyebut lagi. Tapi bener sih yang lu sebut. Saudara, jadi semua wartawan datang ke dia nanya, Pak Menko, FPI kemarin sudah dibubarkan, sekarang ini dia bikin lagi ini FPI yang baru, pengurusnya dia dua juga, bagaimana ini Pak Menko? Pak Menko jawabnya santai, ya selama namanya bukan Front Pembela Islam nggak apa-apa. Takbir. Ya emang karena Menkonya ngerti hukum, tahu undang-undang, ya orang opo-opo. Alhamdulillah. Nah karena itu saya mau kasih tahu aparat di seluruh Indonesia lewat rekaman yang ada ini, tolong bedakan bendera Nabi bukan bendera HTI. Silakan larang bendera HTI, jangan coba-coba larang bendera Nabi. Yang kedua, Front Pembela Islam itu yang sudah dibubarkan, silakan Bapak larang atributnya, tapi Front Persaudaraan Islam tidak pernah dibubarkan. Organisasi resmi legal, saudara, berdasarkan konstitusi Indonesia. Takbir. Shallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Berarti kalau bendera Front Persaudaraan Islam mau dikibarkan se-Samarinda boleh gak? Se-Kalimantan boleh gak? Siap kibarkan. Takbir. Iya, ini baru dipasang cabut lagi, ntar cabut polisi gantian, besoknya Satpol PP. Lu pada nggak ngaji sih, makanya lain kali ikut ngaji. Nah itu yang saya mau sampaikan. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Takbir. Takbir. Nah baik saudara, sekali lagi saya sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, saudara, apalagi yang di Sumatera Utara sana, Masya Allah luar biasa, semua umat beragama ikut hadir berdialog. Begitu juga kemarin di Kabupaten Berau, saudara, saya terharu. Di Berau itu bupatinya, wakil bupatinya, ketua DPRD-nya, Kapolresnya, Kapolseknya, semua kumpul ikut ngaji, saudara, dan semua ikut jadi panitia. Saya datang semua ikut nyambut, nggak ada ribut-ribut, saudara, nggak ada, kumpul semua. Nah begitu juga di Tarakan, sempat ada yang ingin melarang, ingin menghadang, tapi kemudian dikasih pengertian sama aparatnya, ngerti kok, saudara. Justru akhirnya datang ke panitia minta maaf, maaf ya kemarin saya khilaf mau ikut menghadang Habib. Enggak ada apa-apa, selesai. Janganlah kita mau diprovokasi, diadu domba. Betul? Betul. Jadi saya serukan kepada seluruh bangsa Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun budayanya, ayo kita bersatu jaga Indonesia. Ayo kita bersatu perang lawan korupsi. Ayo kita bersatu selamatkan bangsa dan negara. Setuju? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Shallu ala Nabi. Nah itu yang saya mau sampaikan, saudara. Bahkan saya minta mungkin nanti para habaib ulama yang ada di Kalimantan Timur, nggak apa-apa, kapan-kapan nanti kita bikin acara besar di Islamic Center, siangnya kita berdialog, undang semua suku, undang ya kawan, undang semua agama, undang ya kawan, kita duduk, kita dialog. Betul? Oh kalau mereka bilang Habib Rizik Anda ini teroris, ini saya punya buktinya begini, kita dialog, kita buktikan betul atau tidak saya teroris. Saudara, dialog, dialog. Kenapa sih kita nggak bisa dialog, saudara? Kenapa sih dikit-dikit main ancam, main hadang, main fitnah? Nggak bagus, nanti bisa rusak kita punya negeri. Betul? Saya mau tanya semua, siap dialog? Siap dialog? Siap bersatu? Takbir. Nah sekarang penutup, saya mau tanya nih semua nih, saudara, kita dalam menegakkan yang hak,
Jangan pernah takut terhadap ancaman. Betul? Betul? Jangan pernah takut terhadap tekanan. Betul? Betul? Saudara, dalam Al-Quran Allah mengajarkan kita dalam menyampaikan yang hak, sampaikan aja, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Masa bodoh orang kafir mau benci, orang musyrik mau benci, musuh Islam mau benci, masa bodoh saudara. Yang penting katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Betul? Betul? Nah, di penutup ini saya mau kasih ilmu pamungkas buat perjuangan. Mau tidak? Nama ilmunya masa bodoh. Ayo saya mau tanya, nama ilmunya apa? Nama ilmunya apa? Pokoknya kita katakan yang hak, diancam masa bodoh, diteror masa bodoh. Siap tidak? Siap tidak? Baik, saya mau tanya semua sekali lagi, semua siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang? Siap bela ulama? Siap bela agama? Siap bela bangsa? Siap bela negara? Siap mengatakan yang hak itu hak? Betul? Kalau disebut ekstrim, jawabnya masih telat. Yang kompak dong. Yang kompak jawabnya apa? Jawabnya apa? Siap berjuang? Siap berjuang? Siap bela Islam? Siap bela agama? Siap bela ulama? Siap bela negara? Kalau disebut ekstrim, kalau disebut radikal, kalau dihadang, kalau dipanggil polisi, kalau diperiksa polisi, kalau ditangkap, kalau diculik, kalau dibunuh, takbir, udah lulus semua. Alhamdulillah, saya kasih ilmu masa bodoh, lulus semua. Tapi ingat, jangan salah guna, jangan salah. Nih anak-anak muda nih, jangan ntar subuh dibangunin sama ibunya, nak bangun sholat subuh, masa bodoh. Gawat itu saudara. Jangan salah guna. Setuju? Setuju? Boleh ulangin sekali lagi? Boleh? Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang? Siap bela ulama? Siap bela negara? Siap lawan mafia? Siap lawan koruptor? Siap bela presiden? Siap bela kiai? Siap bela bangsa? Kalau disebut radikal, kalau dibilang keras, kalau dituduh teroris, kalau dihadang, kalau diculik, kalau dipanggil polisi, kalau diperiksa polisi, kalau ditangkap, kalau dibunuh, angkat tangan semuanya, takbir. Shallu ala nabi. Nah, mari kita tutup acara ini imhadrah, sama-sama kita baca salawat badar semuanya rame-rame. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Salatullah salamullah ala
إلهي اغفر وأكرمنا بين المطالب منا إلهي اغفر وأكرمنا بين المطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي الباري بلا عد ولا حصر سمع وصل على النبي الباري بلا عد ولا حصر وآل سادة الغول بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلى على محمد سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله takbir Allahu Akbar sallu ala nabi. Jangan ada yang berdiri, jangan ada yang meninggalkan tempat sebelum acara ini ditutup dengan doa. Setuju? Jadi ikuti arahan panitia. Nah, saya terima kasih kepada para ulama. Di sini ada Habib Alwi Barakbah, begitu juga tuan guru kita pengurus daripada Masjid Al Mujibah Haji Mustafa, begitu juga para habaib yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Tapi di sini ada kakak kelas saya. Ini kakanda tercinta. Saya udah lama bertahun-tahun nyari kemana ini. Nah, ternyata ada di sini. Ini Habib Saleh bin Mohsen Al Habsyi. Beliau dulu termasuk murid kesayangan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki. Nah, jadi ternyata nyasar di Kalimantan. Alhamdulillah, doakan agar beliau juga kita semua panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat. Nah, jadi di sini ada Ustadz Didit juga, ini pengurus lama FPI, ada yang lainnya tidak saya sebutkan satu persatu. Namun sebelum saya tutup dengan salam, saya ingin sampaikan terima kasih. Dulu di 2014 saudara, waktu saya mengisi di Islamic Center, itu ada kejadian yang tidak banyak orang tahu saudara. Jadi ada ancaman seperti sekarang ini, ada kelompok mengancam, kelihatannya ngancam itu juga saudara. Mereka ngancam, pokoknya kalau dilaksanakan di Islamic Center kami akan kejar, kami akan bubarkan. Saya waktu itu masih di hotel saudara. Kondisi memang tegang saat itu saudara. Tahu siapa yang datang? Tokoh-tokoh, ketua-tua tiap-tiap suku datang saudara. Yang pernah datang saudara dari tokoh Banjar saudara. Datang Habib, saya tokoh Banjar. Saya udah biasa Habib hidup sama preman, berkelahi, ngebunuh orang. Tapi hari ini kesempatan saya untuk ngapus dosa saya Habib. Jadi Habib jangan mundur. Ntar malam hadir, saya akan bawa ribuan warga Banjar. Kami siap tumpah darah malam ini. Takbir. Saya pikir ini kan cuma luapan satu orang. Yang bersangkutan pergi, yang bersangkutan hadir bersama kita malam ini ya. Kemudian beliau pergi. Datang lagi tokoh masyarakat Kutai ya kawan. Datang Habib, saya dan kawan-kawan mewakili masyarakat Kutai. Kami nggak redho kalau Habib nanti malam sampai nggak datang. Kalau ada yang coba-coba siapapun Habib,
yang merasa dia paling pribumi mengusir Habib, malam nanti seluruh warga Kutai akan kami turunkan, mau perang jihad malam ini Habib. Saudara jamaah yang hadir nggak tahu saudara apa yang terjadi. Mereka semua datang ke hotel, habis itu pergi, datang lagi tokoh Bugis, datang lagi tokoh Makassar, datang lagi tokoh Madura. Saudara, hampir tiap suku yang ada hidup di Samarinda ini itu dari pagi sampai zuhur bolak balik itu ya kawan. Sampai yang punya hotel ketakutan, nelfon polisi, dia pikir hotelnya diserbu, padahal ini tamu-tamu mau ketemu saya. Saudara, saya sendiri tadinya bingung, ini siapa yang datang, udah dikepung begini. Saudara, ternyata subhanallah malamnya saudara di dalam Islamic Center itu masjid saudara full, ribuan umat Islam yang hadir, full. Di luar ribuan umat Islam yang pakai senjata juga hadir saudara, bawa mandau, parang, celurit, macam-macam udah itu senjata. Ada lagi samurai yang gede panjang ditarik di aspal ngeluarin api saudara. Itu polisi bubar semua. Polisi pikir wah nggak kondusif saudara. Nah, akhirnya saya ceramah, nggak ada apa-apa. Udah selesai ceramah saudara, udah selesai ceramah, saya keluar. Ini orang-orang Banjar, Bugis, Makassar saudara, masyarakat Kutai, Melayunya juga saudara, semua datang. Habib jangan pulang dulu. Kenapa? Musuh belum datang. Ini pengajian udah selesai, udah bubar, saya nggak boleh pulang. Kenapa? Musuh belum datang Habib, jihadnya belum jadi. Saya bilang jangan begitu, ini acara udah selesai, dia nggak datang kita bersyukur. Jadi bubar nih Habib, bubar. Oh tapi syarat, Habib naik di mobil kita. Saya disediakan mobil jeep yang terbuka saudara. Saya disuruh berdiri di situ, selawat rame-rame. Pokoknya kita puterin Samarinda sampai pelosok-pelosoknya, kita cari mana tuh yang mau bubarin pengajian saudara. Akhirnya habis ngaji saya muter keliling Samarinda saudara, selawatan, satu ekor nggak ada yang muncul saudara. Alhamdulillah. Saya tanya saudara, itu berkah apa? Bersatu. Berkah apa? Kalau nggak bersatu bisa digelar pengajian. Ini pengajian malam ini digelar berkat apa saudara? Bersatu. Maka itu Nabi mengatakan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib kamu berjamaah, bersatu, berjuang, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Fa inna yadallah, sesungguhnya pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Ayo saya tanya, nggak banyak yang tahu kan itu cerita kan? Nggak banyak yang tahu kan itu cerita. Yang tahu cuma yang pada bawa senjata saudara. Rame-rame datang ke hotel apa waktu itu? Hah? Green Sawit. Saya ditaruh di sana saudara, mereka datang pagi sampai siang sampai sore masih ada yang datang saudara. Saya luar biasa terharu. Ini yang datang bukan lagi ulama, bukan lagi kiai saudara, ini yang disebut preman lah, orang jalanan. Tapi saudara, serusak-rusak mereka, kalau udah agama mau diganggu, mereka bangkit, mereka siap tumpahkan darah mereka. Betul? Takbir, hidup Islam. Takbir, hidup Indonesia. Takbir, hidup Samarinda. Hidup Kalimantan. Takbir, siap bersatu. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini manfaat buat kita semua. Jangan bergerak, dengarkan doa penutup dengan talqin zikirnya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan dan kekurangannya, dan saya terima kasih atas segala perhatiannya. Taqabbalallahu minkum. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri dengan doa, saya ingin memberitahukan kita semua cinta sama imam besar kita, betul? Kita cinta sama Habib Rizik Syihab, betul? Siap jaga beliau? Siap jaga kesehatan beliau? Siap jaga keamanan beliau? Takbir.
Saya minta setelah doa jangan ada yang berdiri, jangan ada yang salaman. Kalau kita cinta sama imam besar kita Habib Muhammad Rizik Syihab, jangan ada yang salaman. Yang salaman berarti tidak cinta. Beliau sudah sangat capek dari pagi sampai malam hari ini, istirahat beliau kurang. Jadi saya minta yang berada di pintu ini semuanya dikosongkan. Jamaah harap mundur sampai pintu mobil Habib, tidak ada jamaah terkecuali anak-anak Front Persaudaraan Islam dan yang sudah ditentukan. Jadi sekali lagi saya minta dari pintu ini sampai ke depan mobilnya Habib tidak ada satu jamaah. Siap? Siap tertib? Siap ikut komando? Alhamdulillah. Pada Guru Haji Zainuddin diminta doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hadina min indika wa afid alaina min fadlika wansur alaina min rahmatika wa anzil alaina ya Allah min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afwab wal ghina. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan wasi'a halalan thayyiban min ghairi ta'bin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.